Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Bersyukur Tuhan, hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Yesus yang selalu memberkati, melimpahi setiap hidup kami. Tuhan, Kau sempurna. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mari bersama dengan syukur katakan, hidupku menggenapi firman.
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh kami yang sehat Tuhan, kami memberikan waktu kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan, kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mengatakan amin. Baik, sidang jemaat, mari sama-sama memuji nama Tuhan. Yang lebih semangat katakan bahwa firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita. Amin. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu
Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. perlindungan bagiku.
di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami bersyukur ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, baik yang ada di tempat ini, di rumah, dan dimanapun kami berada. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan apapun yang hamba-Mu sampaikan, biarlah itu benar-benar daripada Tuhan. Dan kami mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami sudah berdoa Tuhan. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa sedikit pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk sidang jemaat yang telah memberikan persembahan baik dana pembangunan, persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan baik sidang jemaat yang ingin memberikan boleh mengirim ke nomor rekening yang akan ditampilkan. Untuk pengumuman selanjutnya adalah jangan lupa jam 9 nanti akan ada ibadah The Hope. Jadi baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki anak, keponakan, sepupu boleh diajak untuk bersama-sama memuji nama Tuhan di YouTube channel GBT Nasaret. Dan terakhir untuk pengumuman ibadah selanjutnya dapat saudara-saudara mempersiapkan WA-nya karena akan ada pengumuman dari sana. Terima kasih, saya undang untuk Pendeta Muda Syed Sandi akan memberitakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat pagi untuk kita semua dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini. Kita kembali berjumpa secara online. Di tempat ini mungkin di Dengklok saya selama 2 kali ibadah belum menghadiri, tetapi di Kerawang selama di Kerawang 2 kali saya sudah menghadiri, dan memang pertemuan secara langsung itu sungguh berbeda. Ada kontak fisik, ada mungkin untuk sementara kontak fisik secara langsung tidak gitu, tetapi melihat muka secara langsung dan bertatap muka mungkin sambil tertutup masker kita bisa ngobrol, dan ada psikologi yang berbeda ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan mungkin secara bersama-sama. Tetapi inilah yang harus kita lakukan biar kita menjadi orang-orang yang Tuhan kasih hikmat bahwa daerah Kerawang, Dengklok mungkin sekarang menjadi yang namanya zona hitam. Artinya mungkin di sekitar kita tidak kita ketahui siapakah itu. Mungkin kita dengar ada yang pingsan atau gelepak gitu kan. Nah kita nggak tahu. Atau sudah ketahuan ini COVID orang dan lain sebagainya. Tetapi hikmat yang Tuhan berikan biar kita menjadi orang yang berhikmat, dan untuk sementara waktu kita kembali online. Kita berjaga-jaga sambil berdoa di rumah kita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Yang terpenting hati, jiwa, pikiran kita sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, dan kita akan kembali flashback mungkin kepada kitab Keluaran, di mana bangsa Israel Tuhan keluarkan dengan cara yang ajaib. Mereka keluar, ketika sudah keluar, ketika harus menghadapi mungkin tantangan pertama antara di depan lautan, di belakang pasukan Mesir sudah bersiap kembali mungkin untuk menarik mereka, untuk menyerang mereka, untuk membawa kembali mereka sebagai budak.
Tetapi tangan Tuhan yang luar biasa menunjukkan bahwa laut itu bisa Tuhan belah. Ketika mereka sudah melewati dan di pasal 15, Keluaran pasal 15, bangsa Israel, Musa semua bernyanyi, bersorak. Nah, akan tetapi ketika masuk pasal 15 ayat yang ke-22, ketika mereka kembali menghadapi satu tantangan, di mana tantangan ini berkaitan dengan masalah kebutuhan pokok. Yang pertama adalah minum. Kita akan melihat Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22, dikatakan Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Air adalah kebutuhan utama. Nah, selama 3 hari mereka tidak mendapat air. Dengan situasi yang panas di padang gurun. Mungkin kalau kita berjalan-jalan di mall, ya katakan beberapa jam saja jangan minum air, mungkin masih bisa bertahan. Coba kita dari mall itu buka sampai mall itu mau tutup, kita coba jangan minum sama sekali. Nah, itu sudah mulai berasa. Itu di tengah situasi ada AC. Nah, ini jangankan AC, ya, gedung-gedung dan lain sebagainya pun tidak ada, belum ada pada saat itu. Dan ini situasi yang lebih parah. Di padang gurun 3 hari. Maka tidak heran mereka akhirnya apa? Bersungut-sungut. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka menemukan air, tetapi air itu tidak bisa diminum. Karena apa? Pahit. Makanya tempat itu dinamakan Mara. Tapi Tuhan mengatakan pada Musa, lemparkan kayu ini, dan air itu menjadi manis. Pertolongan demi pertolongan yang mereka saksikan, rasakan secara langsung, masih belum dapat membuat mereka sungguh mengenal Tuhan. Akan tetapi di dalam ayat yang ke-27, Tuhan memberikan pada mereka sesuatu yang luar biasa. Ya, Keluaran pasal 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Nah, setelah dari Mara mereka akhirnya berjalan terus dan sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ketika menemukan sesuatu yang enak, menemukan sesuatu yang nyaman, ini udah ada 12 mata air. Nggak usah repot-repot kita cari air. Bukan cuman air, ada juga dikatakan berapa? 70 pohon korma. Tempat yang luar biasa, menurut manusia enak, nyaman. Kalau kita diminta untuk memilih antara Mara pada awal ya di mana air yang pahit, dengan Elim, tentu kita secara manusia akan memilih Elim. Tempat yang nyaman, udah enak. Saya di situ nggak usah susah-susah. 12 mata air, 70 pohon korma. Dalam perjalanan kehidupan kita tidak bisa memilih, menentukan, Tuhan saya mau demikian. Kita boleh berencana dan harus merencanakan sesuatu. Tapi kembali, semua atas seizin Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan apa yang kita doakan tercapai, artinya itu suatu berkat yang luar biasa. Andai kata pun tidak, itu pun adalah berkat. Artinya apa? Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu untuk nanti kita akan pelajari lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dalam. Kita masuk ke dalam pasal yang ke-16 setelah mereka melewati Mara, melewati Elim, ya, satu perjalanan mungkin awalnya susah, lalu ada satu tempat yang nyaman, yang enak, dan ketika mereka di pasal ke-16
berangkat kembali dari Elim, nah mereka tiba kembali. Nah memang daerah di sana ya, banyak padang pasir. Bagi yang mungkin sudah pernah ke sana tentu mengetahui bagaimana panasnya di sana. Dikatakan antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya mereka baru keluar dari tanah Mesir itu 2 bulan setengah. Ya, 2 bulan 15 hari. Apa yang selanjutnya dikatakan? Di padang gurun itu, ayat yang kedua, di padang gurun itu mereka apa? Nah ini kembali, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel. Kenapa lagi bersungut-sungut? Ayat yang ketiga, nah ini. Dan berkata kepada mereka, artinya kepada Musa dan Harun, bangsa Israel nih, jemaah Israel, kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan. Kami mati menghadapi apa? Kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Akan tetapi kamu membawa kami sampai padang gurun ini untuk membuat kami mati dengan kelaparan. Makan, minum adalah kebutuhan pokok manusia. Dan ini yang sering dikhawatirkan. Akan tetapi firman Tuhan berkata di dalam perjanjian baru, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27 kita akan melihat. Matius yang ke-6, Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Coba kita nyanyikan lagu ini. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara kau pelihara. Jangan kamu khawatir. Apa selanjutnya Bapak Ibu? Nah, dia hiasi bunga di padang, dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Iya, tapi sehari-hari gimana, kontrakan saya belum bayar, ini listrik, anak-anak. Beberapa waktu lalu, mungkin sudah agak lama, ya saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus GT. Pak, sehari gimana nih, makan bawa dari rumah atau gimana? Katanya, oh iya bawa, artinya buat, bukan dari. Kalau enggak sehari bisa berapa? Belum Pak Agus GT, mungkin 2 porsi gitu ya. Belum anak-anak 2, istri. Nah, sehari 3 kali, tinggal dihitung berapa. Nah itu ya cukup luar biasa. Kembali cek, ini adalah hal yang harus kita penuhi ya, kalau enggak krocok-krocok lah. Ayat yang ke-26, nah, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, kalau kita khawatir nih, aduh, lebih baik khawatir dah, dapat menambahkan sehasta, ya kalau dalam meter setengah meter, sangat sehasta saja pada jalan hidupnya. Tidak ada. Kekhawatiran bukan menambahkan panjangnya jalan kehidupan kita, justru bisa memperpendek. Terutama di dalam situasi seperti ini. Ya. Tidak hanya masalah makan, minum, pakai, tetapi kesehatan. Ya. Kesehatan yang sungguh baru kita rasakan, oh ya benar-benar nih kita menjaga, wah banyak minum vitamin lah. Lalu apa, cuci tangan, wah itu baru kita mulai mungkin beberapa bulan ini. Tetapi kembali, itu semua atas izin Tuhan. Kalau mereka orang Israel bersungut-sungut
atas minuman, atas makanan yang mungkin mereka tidak dapatkan. Seharusnya adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi permasalahannya adalah apa? Wajar kenapa? Kembali, karena baru 2 bulan dikatakan. Nah sedangkan kalau kita kembali ingat negara kita sudah hampir 75 tahun, mungkin Agustus ini merdeka. Tetapi dalam politik, dalam ekonomi, dan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang yang dijalankan dulu oleh penjajah-penjajah kita itu terkadang kita lakukan juga, benar nggak? Apa? Adu domba, ya kan? Divide et impera. Katanya Belanda 350 tahun. Nah kalau saya baca-baca sejarah sekitar tahun 1602 ya sampai 1942 sekitar segitu. Nah setelah itu Jepang ya kan 3,5 tahun menjajah kita, dan ya seharusnya kalau dihitung itu memang tidak sampai 350 tahun, tetapi itu adalah suatu tetap masa yang lama. Dan 350 tahun sama dengan orang Israel, bahkan orang Israel lebih lama di Mesir, lebih dari 400 tahun, 430 tahun. Bagaimana tidak pola pikir mereka yang adalah budak selama 400 tahun lebih itu dalam 2 bulan ini bisa hilang? Sesuatu yang wajar, tetapi bukan itu yang ingin Tuhan mau. Tuhan mau kita lebih dalam mengenal Dia. Ya. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan juga roti. Dan ini yang ingin saya berikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Selalu ada maksud Tuhan. Selalu ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan memberikan roti yang dinamakan oleh orang Israel mana, ya, seperti ketumbar putih. Apa? Supaya mereka kenyang mendapatkan makanan setelah itu selesai? Tidak. Ya, yang pertama yang kita akan pelajari, segala sesuatu ada waktunya. Ya, Pengkhotbah pasal 3 sudah sangat terkenal. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menghibur, ada waktu meninggal dan lain sebagainya. Akan tetapi diakhiri oleh apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Kita akan lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah ini selanjutnya jangan dilupakan, tidak hanya titik sampai situ. Masalahnya apa ini? Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terkadang dalam menghadapi situasi kehidupan kita secara real, nyata, secara langsung, pada saat itu kita tidak bisa mengerti, tidak bisa diselami. Karena apa? Terlalu dalam. Kasih Tuhan terlalu dalam sehingga mungkin yang menurut dia ini harusnya ini loh, nak, kamu tuh udah jangan dulu. Tapi kita tidak bisa mengerti secara langsung. Berkat yang pada akhirnya Tuhan berikan berupa hujan roti kepada orang Israel, ada satu maksud lain yang dikatakan di dalam Keluaran. Kita kembali kepada Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti. Tuhan tidak pernah menyebutkan ini mana, tetapi bangsa Israel yang menyebutkan. Hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari. Sebab apa? Diingatkan, kalau kamu satu hari ambil untuk besoknya, ya dari hari pertama sampai yang ke-6, cukup untuk sehari. Tapi ada yang masih itu murugul, bahasanya orang dengklok teh. Disimpan untuk besok. Apa yang terjadi?
berulatlah itu roti itu, berulatlah mana itu, berbau busuk. Marahlah Musa, udah dikasih tahu jangan disimpan. Akan tetapi pada hari yang ke-6, nah baru kamu kumpulkanlah lebih, 2 kali lebih banyak untuk besok hari ke-7. Sebab itu adalah hari perhentian Tuhan. Dan ini ya, kembali ke ayat yang keempat. Sebanyak yang mereka perlu untuk sehari. Supaya apa? Dikatakan supaya mereka kenyang. Coba ayat yang keempat, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat sendiri di Alkitabnya masing-masing. Supaya apa? Supaya mereka kenyang, bukan. Supaya mereka coba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Apa hubungannya dengan pemberian roti? Ya, harusnya katakan Tuhan mengatakan supaya mereka kenyang, mereka nggak bersungut-sungut, benar nggak? Tidak, tetapi ternyata maksud Tuhan memberikan berkat berupa hujan roti atau mana, supaya orang Israel dicoba. Mereka hidup menurut hukumku tidak. Yang pada akhirnya kita lihat, nah itu Musa katakan jangan simpen, tetap bandel. Simpen mungkin buat besok lah, sayang. Maka berbau busuk, berulat. Disuruh hari yang ke-6 mengumpulkan 2 kali lebih banyak, hari ke-7 kamu jangan cari ya. Kamu jangan cari, dikatakan. Akan tetapi, nah kita lihat ayat yang ke-25 dan 25 sampai 27. Selanjutnya kata Musa di dalam Keluaran pasal 16, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada sabat. Maka ketika pada hari ke-7 maka tidak ada roti, ya, maka roti itu tidak ada pada hari itu, hari ke-7. Nah, ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar, mereka iseng, saya mau cari mungkin ada kalian, siapa tahu. Tetapi dikatakan apa? Mereka tidak mendapat. Mereka coba memungut, tetapi tidak mendapat. Nah inilah yang Tuhan katakan supaya mereka coba. Dan ayat yang ke-28 dikatakan, nah ini. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Ketika kita diberikan berkat bukan berarti Tuhan, Tuhan sayang, Tuhan dengar doa kita. Hati-hati. Siapa tahu Tuhan ingin coba kita, ini masih setia enggak? Tiba-tiba bos naikin gaji kita, naik pangkat, hati-hati. Mungkin Tuhan mengizinkan kita coba tuh, kasih pangkatnya lebih tinggi, kasih gajinya lebih tinggi, kasih penghasilannya lebih gede. Kasih tuh tokonya rame, coba. Aduh, toko saya rame nih. Sehingga misalnya mungkin pelanggan, Bu atau Ci, kok Pak buka dong itu hari Minggu. Nih saya sempatnya banyaknya hari Minggu. Karena banyak yang minta mungkin, wah berkat Tuhan, kita bukalah toko, kagak ke gereja tuh. Nah ini memungut, ya kan, coba siapa tahu, tuh kan banyak yang minta, siapa tahu, tapi tidak. Ternyata di dalam berkat sekalipun tetap ada maksud Tuhan. Jangan kita pikir, wah kalau kita sakit Tuhan gak dengar, doa kita gak sembuh-sembuh Tuhan gak dengar. Tidak, Paulus seorang hamba Tuhan yang luar biasa, penulis hampir setengah bahkan lebih katakan dari Injil, dari perjanjian baru, dia minta duri dalam dagingnya dicabut. Dia berdoa, dia minta sebanyak kali, akan tetapi apa yang terjadi? Duri itu tetap ada.
duri dalam daging yang mengganggu dia itu tetap ada. Itu bisa dikatakan, ya banyak penafsir mengatakan itu penyakit mata dan lain sebagainya. Akan tetapi ada sesuatu yang enggak enak dalam tubuh dia, dalam dirinya. Dan Tuhan tetap izinkan itu. Nah, di dalam penderitaan, ya, tadi dalam berkat, dalam penderitaan secara manusia, aduh, kalau mungkin ya kita sudah menikah lalu ingin punya anak dan puji Tuhan, Tuhan kasih anak, ya kan, itu berkat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, seperti saya juga punya anak 2, itu berkat Tuhan, benar kan? Nah, tetapi kalau kita nggak sabar, kita menjadi orang-orang yang apa? Wah, itu pemarah, orang nggak, ya banyak dah. Emang ngurus anak gampang, itu kan anak kecil. Mungkin kalau ya kokok saya atau mungkin adik saya atau orang-orang yang jarang ketemu, lihat, waduh lucu ya, iya ketemunya. Coba dah, tuh suruh 1 bulan urus tuh, baru berasa tuh repotnya, ya kan, reseknya, susahnya. Benar nggak Bapak Ibu yang sudah merawat? Nah, saya juga ingat, jadi flashback, oh ya dulu ketika saya kecil gimana ya papa mama saya, apa saya seperti ini anak-anak saya nih yang sekarang? Mungkin terkadang iya. Ya, satu waktu pernah diem di tepi kolam, entah apa yang saya lakukan, akhirnya saya kecebur. Itu papa saya katanya udah siap-siap pakai baju putih, udah mau pendalaman Alkitab, harus nyebur. Dan entah apa lagi yang saya lakukan yang membuat orang tua saya pusing. Saya baru sadar ketika sekarang punya anak. Nah itu, dalam berkat pun terkadang Tuhan ingin memberikan satu maksud. Dalam penderitaan bukan berarti Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak ada. Apa yang ingin Tuhan berikan, kita buka Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang 1 sampai dengan yang ke-3. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri yang buta ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Tetapi ayat 3 dikatakan, jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, yang pada akhirnya orang itu disembuhkan. Dan banyak orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu melalui kesaksian orang ini. Orang-orang heran, ini kan dulu yang saya lihat, oh bukan, mungkin mirip. Iya benar, ini saya yang dilahirkan buta. Sehingga dia menyaksikan, siapa yang... Penderitaan terkadang membuat kita nggak enak memang, tetapi pekerjaan Allah, kuasa Allah akan dinyatakan melalui hal itu, melalui penderitaan yang kita sebut penderitaan nggak enak. Di dalam kisah Lazarus kita ingat juga, Lazarus, Maria, Marta adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang sungguh Tuhan Yesus mengasihi mereka. Ketika Tuhan Yesus dengar Lazarus sakit, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia langsung segera pergi? Tidak, justru dia sengaja tinggal di tempat di mana pada saat itu Yesus berada. Dia nggak langsung pergi tuh 2 hari. Akhirnya ketika dia mengatakan, Yesus mengatakan, ayo kita pergi ke Lazarus, ke tempatnya. Pada saat itu Lazarus sudah meninggal 4 hari. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang 11 kembali. Yohanes pasal yang ke-11. Di dalam ayat yang keempat langsung kita baca ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar ini, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Apanya nggak bawa kematian? Jelas-jelas pada saat Yesus kembali mati, benar nggak? Katakan selanjutnya, oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan, yang pada akhirnya apa? Penyakit itu memang tetap membawa
kematian. Tetapi anak Allah dimuliakan karena apa? Karena anak Allah lebih daripada kematian. Anak Allah di atas kematian. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Lazarus yang telah 4 hari berbaring di dalam kubur, akhirnya Yesus bangkitkan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan yang kedua, pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah belajar mengerti kehendak atau yang Tuhan maksudkan. Apa yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan pembelajaran itu adalah sampai kapan? Sampai kita tidak bisa belajar. Yaitu sampai kita meninggal. Kita belajar secara formal mungkin S1 paling tinggi, lalu S2, S3 dan selanjutnya. Tetapi di dalam kehidupan, pembelajaran adalah selama hidup kita. Selama kita masih bernapas hidup, kita belajar. Dan selama itu juga Tuhan ingin terus kita naik tingkat. Menjadi kuat. Sama seperti orang Israel menjadi kuat selama di padang gurun 40 tahun. Karena apa? Gizi yang Tuhan berikan itu mana? Roti yang Tuhan berikan. Kita juga menjadi kuat karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Sebagai penutup, ya, kemarin saya bercakap-cakap dengan seseorang lewat WhatsApp. Gimana kok, apa kabar, selamat ulang tahun untuk anaknya Olive. Oh iya, thank you. Gimana nih persiapan untuk menghadapi, katanya kita udah di jurang resesi. Saya bilang tahun 98 kayaknya lebih daripada ini deh, saya baca-baca. Lebih daripada resesi yang mungkin sekarang kita hadapi. Ya, tapi ini resesinya karena sakit penyakit corona yang kita tidak tahu kapan. Udah persiapan belum? Saya sih persiapan dana sekian, bukan sekian. Sudah mempersiapkan dana. Oh iya, puji Tuhan saya ada. Tuhan pasti cukupkan. Lalu, pada ujungnya apa? Asuransi gitu kan. Bukan saya menjelekkan, tetapi nah ini. Iya, saya sudah mempersiapkan. Saya bilang, ya orang tua saya sudah menyiapkan juga. Oh ya, bijak. Selanjutnya apa ya, itulah ujungnya. Asuransi. Asuransi di dalam dunia ini apakah bisa menjamin kita untuk masuk surga? Memang tidak. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin ada uang lebih ya untuk asuransi ya silakan. Tetapi andai kata pun kita tidak mempunyai uang lebih untuk menyisihkan untuk asuransi itu, biarlah kita tetap menjalankan protokol kesehatan, kita berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Sehebat apapun kita menyimpan, sebanyak apapun kita menyimpan uang, menyimpan sesuatu, mungkin kita sudah mempersiapkan asuransi, dengan yang premi sekian juta bahkan setiap bulannya misalnya. Kalau Tuhan izinkan sakit, lalu Tuhan izinkan itu kita mau klaim asuransi itu dia nggak bisa kita klaim, mau bilang apa? Semua atas izin Tuhan dan selalu ada maksud Tuhan. Ibrani 4 ayat 12-13 dikatakan bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua apapun. Maka saya katakan kepada orang itu, ya terlebih dari dalam diri kita, saya bilang. Kalau dari dalam diri kita masih ada ketakutan, percuma. Kita mau asuransi, mau simpan uang sebanyak apapun, nih dalamnya, saya bilang. Maka saya bilang tetap banyak baca firman Tuhan. Oh iya kok, itu sumber kekuatan kita. Iya, amin. Nah, ini yang ingin saya bagikan, bahwa pada saat hari ini, seperti Daud katakan bahwa Tuhan mengajari aku sebagai gunung batuku, itu mengajar tanganku untuk bertempur, untuk berperang. Di dalam kehidupan ini kita seperti di dalam peperangan, di dalam pertempuran menghadapi kehidupan. Apapun yang kita lewati, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu katakan berkat Tuhan secara manusia ataupun mungkin menurut kita itu menderita gak enak, ingat selalu ada maksud
Tuhan. Kita melewati hari-hari kehidupan kita seperti lagu yang tadi terakhir. Apa yang lagu terakhir? Nah, dengan sayap Tuhan kita akan terbang tinggi. Kita akan menyanyikan lagu ini kembali bahwa mari ada tangan Tuhan yang menaungi kita, yang digambarkan sebagai sayap burung Raja Wali ketika dia ada di dalam sarang yang menaungi anak-anaknya. Tetapi burung Raja Wali itu akan dengan sengaja mungkin membuang anak-anaknya ketika sudah dirasa oh ini harus belajar terbang. Dia akan seperti sengaja membiarkan itu menderita, harus mengepakkan tangannya. Tapi ketika dia lihat oh sudah mulai terjatuh gak kuat, dia akan menopang kembali. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi penghiburan bagi setiap kita. Bagiku. Pertolongan kita ada di tempat yang maha tinggi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bagi tangan dengan sayapmu, dengan sayapmu. Percayalah bahwa dengan tangan Tuhan kita akan tetap terbang tinggi tengah badai kehidupan yang kita hadapi. Bahwa ada selalu maksud Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yes, kemuliaan hanya untuk Tuhan, kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh biarlah kami senantiasa mengerti apa yang ingin Tuhan berikan, apa yang Tuhan ingin maksudkan ketika kami menghadapi beban, ketika kami mungkin menghadapi apa yang dinamakan penderitaan yang Tuhan izinkan. Baik itu mungkin melalui kesalahan kami sendiri, sungguh Tuhan tetap ada di dalamnya. Dan yang kami mau yakini terus bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang mungkin tidak bisa kami mengerti secara langsung. Dan terkadang kami tidak bisa mengerti. Kami bahwa itu bukti Tuhan bagi kami, mengajar kami kuat di dalam Tuhan,
mengajar kami terus percaya, mengandalkan Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Mungkin ini kami mengalami sesuatu pun yang baik, tapi biarlah Tuhan izinkan kami mengalami yang namanya 4 seperti Elim. Mengalami menikmati sesuatu di dalam dunia ini. Tapi seandainya pun kami tidak mengalami atau mengalami sesuatu yang tidak enak, tapi kami percaya Tuhan, sungguh Tuhan, kemudian Tuhan akan dinyatakan melalui apa yang dinamakan penderitaan, penyakit, ekonomi dan lain sebagainya, hubungan kami dengan keluarga dan lain sebagainya. Yang kami rasa itu tapi kami mau belajar percaya maksud Tuhan baik bagi kami. Makasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman Tuhan, mau dimanapun berada, dalam setiap kehidupan mereka, apapun yang mereka hadapi, jalani hari demi hari, penyertaan Tuhan nyata untuk kami semua. Mari sebelum kita lanjutkan aktivitas kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menaungi, menguatkan, menghibur kita hari demi hari, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah berkat ini turun atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Akan menyanyikan bab. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.